Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa'ada jundahu wa'adama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang telah kita terima dalam jumlah yang begitu besar sehingga kita bisa hadir di pagi hari yang cerah ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Mari kita kumandangkan pujian, takbir, tahlil dan tahmid agar kita semua disatukan dalam nikmat terbesar
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman dan Islam. Tercapainya iman, ilmu dan amal yang optimal. Bulan suci Ramadan 1437 Hijriah baru saja berlalu dan tidak pernah akan kembali lagi. Semua amal telah tercatat dengan rapi. Janganlah kita terlalu berbangga dan sombong pada amal ibadah yang telah kita laksanakan. Kalau masih ada kekurangan, sudah tidak mungkin kita kembali lagi untuk mengulanginya. Marilah kita evaluasi dan menatap masa depan yang lebih baik. Tentu saja kita tidak boleh lupa akan esensi puasa Ramadan dan Idul Fitri. Momentum tersebut harus kita jadikan lebih bermakna dalam upaya meningkatkan kualitas keislaman dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya terpilih menjadi orang yang beruntung, yaitu diterima semua ibadah puasa kita, tilawah Al-Quran, zikir, doa, zakat dan sedekah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan secara garis besar. Adapun laporan yang lebih detail akan kami tempelkan di papan pengumuman nanti. Pertama, alhamdulillah semua agenda kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1437 Hijriah telah kita laksanakan bersama dengan baik, dimulai dari tahib Ramadan berupa ceramah dan karnaval menyambut Ramadan, dilanjutkan dengan bakti sosial, sholat tarawih setiap malam dan khusus pada malam minggu dengan bacaan 1 juz, seminar muslimah, tadarus Al-Quran oleh ibu-ibu, lomba tingkat anak-anak, diskusi dan bedah buku ba'da subuh, safari Ramadan Palestina, JIS, itikaf dan qiyamul air, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1437 Hijriah. 2. Seksi konsumsi dan iftar harian menerima sumbangan dari 21 RT di Batan Indah dan donatur dari jamaah berupa makanan dan dana sebesar 68.511.000. Sumbangan tersebut telah disalurkan untuk A. Takjil harian jamaah Masjid Jaratul Mutmainah, B. Iftar jamaah Masjid Jaratul Mutmainah, C. Takjil dan iftar bersama jamaah di luar Batan Indah, antara lain Musola Al-Ikhlas Serpong, Musola Nurul Yakin Pademangan, Masjid Al-Fatah Serpong, Pondok Pesantren Darul Muktisin Gunung Sindur. 3. Bakti sosial berhasil menghimpun berbagai sumbangan dan penjualan barang bekas layak pakai dari masyarakat Batan Indah sebesar 12 juta dan telah dibelikan serta dibagikan berupa paket sembako sebanyak 150 paket masing-masing senilai 150.000, yang mana kekurangannya diambil dari dana yayasan dan telah dibagikan kepada anak yatim, miskin, janda duafa, petugas keamanan, petugas kebersihan dan petugas makam. 4. Dana infak sholat taraweh telah terkumpul sebesar 85.075.000 atau rata-rata 2,8 juta per hari. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan-kegiatan lain selama bulan Ramadan. Lebih detail akan disampaikan laporan panitia. Sedangkan untuk kegiatan Ramadan dan Idul Fitri ini, Yayasan Badan Wakaf Masjid Jaratul Mutmainah telah mengeluarkan dana sebesar 121.895.000. Seksi JIS. A. Zakat fitrah. Kita panitia menerima zakat fitrah dari 1.917 jiwa dengan rincian beras 490,3 kg dan uang sebesar 70.041.500.
B. Zakat mal yang kami terima sebesar 78.957.000. C. Infak sodako yang kami terima sebesar 17.853.000. Total zakat, infak dan sodako sebesar 166.851.500 dan total beras 490,3 kg serta telah didistribusikan kepada mustahik di wilayah Batan Indah dan sekitarnya. Panitia juga menerima fidyah sebesar 5.765.000 dan beras 61 kilo langsung disampaikan kepada yang berhak menerimanya. 7. Satu anak yatim Batan Indah dengan tingkat SD, SMP dan SMA telah dibagikan kepada 41 anak dengan jumlah total tabungan sebesar 10.200.000. Kegiatan remaja dan anak-anak berupa ceramah tahlil Ramadan anak-anak dan remaja, sholat tarawih anak-anak, tabligh akbar dan nonton bareng film Islami telah pula terlaksana. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kepada para jemaah untuk berdiri merapikan shofnya dengan lurus dan rapat, bahu ketemu bahu rapat. Untuk yang di dalam masjid, kami mohon apabila ada di depan yang masih kosong untuk dirapatkan, diisi. Dan untuk yang di ruang terbuka, kami mohon juga untuk menyempurnakan shofnya. Kami mohon panitia untuk ikut mengaturnya. As-salam, as-salam, as-salatu lidil fitri raka'ataini jamiyat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala shahra shawwal 'iidan lil mu'minin wa mahhada siyam ramadan qablaha tamhidan lil muttaqin. فأحمدك يا الله يا مصرف القلوب على مزيد نعمتك، وأشكرك على إحسانك الذي مصدره مجرد فضلك، فسبحان من تعالت صفاته عن النقص والإعلال، وتنزهت أفعاله عن الشبيه والمثال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي كرم الإنسان بمحاسن الأعمال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي حث أمته بإكثار الأعمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الأخلاق العظمى وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أحيوا الحياة بالتقوى وتسلوا تصرفاتهم بالأخلاق العليا. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, seislam, al-'amidin wal-'amidat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat takzim, sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senarai puja dan puji yang berdekalan hanya patut kita hatur-sembahkan kepadanya semata. Telah menganugerahkan segala-galanya kepada kita agar kita memaksimalkan dan mengoptimalkan upaya hidup kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk sebesar-besarnya, sebesar-besarnya membuat dan menambah bekal kita saat berjumpa dengannya. Salawat dan salam penuh cinta Allah tercurah simpahkan kepada junjungan alam, kebanggaan umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belum lagi kita merayakan saat berbahagia bertemu dengan indahnya 1 Syawal, merampungkan ibadah puasa kita, lagi-lagi umat Islam dikejutkan dengan noda fitnah yang kembali tercoreng. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah, yakinilah bahwa apapun yang dilakukan oleh mereka yang memusuhi Islam, yang membenci Islam, adalah batu ujian bagi kita untuk mengangkat harkat martabat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita saat haji pamungkas yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum bittaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimbuhi wasiatnya ini bahwa sesungguhnya kemuliaan dan derajat martabat manusia di sisi Allah, tetapi martabat dan harkat martabat tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala diukur karena takwanya. La fadla 'ala 'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada utama dan keutamaan bagi orang Arab di atas orang non-Arab kecuali ukurannya takwa. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah pertegas pernyataan ini saat kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah saum di penghujung ayat 183 surat Al-Baqarah. Allah ingatkan kita bahwa saum kita, ibadah puasa kita adalah titian agar kita menanjakkan harkat dan martabat iman kita menuju takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah garis bawahi kata la'allakum tattaqun sebagai tujuan kita berpuasa. Jadi prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya bukanlah saat kita bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bukan karena kita meluangkan waktu kita untuk tarawih, bukan karena kita beriktikaf, bukan, tetapi tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersikap narsistik, sombong di hadapan kemanusiaan, bahkan sombong pada diri kita. Saya sudah berhasil puasa selama 30 hari lamanya, tetapi setelah itu jarang dia laksanakan puasa, sunnah dia tinggalkan. Saat datang bulan Ramadan dia rajin ke masjid, sholat tarawih tidak ditinggal, tapi begitu Ramadan berlalu gak pernah dia ke masjid, lupa dia sholat berjamaah. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa kita, seluruh rangkaian ibadah
ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan adalah titian kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membina diri kita menjadi pribadi-pribadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Satu, bagi mereka yang berpuasa, dia menahan lapar haus sejak pagi hari, sejak fajar tiba sampai menjelang terbenamnya matahari sampai maghrib. Jika dia bisa menahan dari sesuatu yang dia sukai, maka sesungguhnya apa yang tidak disukai mungkin mudah bagi dia ditinggalkan. Dan jika dia bisa menahan diri dari sesuatu yang diharapkan, barangkali mudah baginya meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, seislam, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukankah berupaya berusaha menjauh seluruh larangan Allah yang menyebabkan datangnya amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala bagian dari sifat-sifat orang yang bertakwa? Bagi mereka yang berpuasa, rasanya menahan lapar dan haus itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang mungkin membuat dia berbahagia, letih, lesu. Apalagi mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita seiman yang tinggal di Eropa. Enggak, mereka berpuasa lebih lama daripada kita di Indonesia. Mungkin keletihan itu mungkin bertumpuk-tumpuk, keletahan itu mungkin bertumpuk-tumpuk. Tapi saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah, jika mereka bisa merasakan betapa perihnya menahan lapar dan haus, mungkin akan terasa di dalam dirinya betapa perihnya mereka yang saban hari mungkin tidak makan. Atau mungkin dalam satu hari mereka hanya bisa satu hari makan. Atau mungkin kita akan iba melihat mereka yang mengorek-ngorek tempat-tempat sampah, mencari sisa-sisa makan untuk mereka makan hari itu. Karena berpuasa sesungguhnya melatih kepedulian kita kepada sesama. Dan bukankah di dalam Al-Quran Allah tegaskan peduli kepada sesama, mereka yang membutuhkan, fakir dan miskin, adalah satu sifat. Dia adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan sebanyak 258 kali tentang takwa. Kata takwa dengan derivasinya 176 kali Allah ungkapkan dalam bentuk verba atau kata kerja, dan kurang lebih 76 kali Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan dalam kalimat nomina atau kata benda. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala seolah memberikan aksentuasi, memberikan penekanan kepada kita bahwa yang Allah nilai dari kita bukan status kita. Kalau kita bicara status mungkin dalam sumpah jabatan kita pada saat kita naiki jabatan tertentu, atau mungkin slogan-slogan dalam lembaga-lembaga tertentu, visi misi lembaga tertentu, iman dan takwa kerap dicantumkan. Tetapi iman dan takwa kerap jadi pelecehan. Iman dan takwa jadi sumpah, tetapi korupsi jalan terus, kolusi jalan terus, maksiat jalan terus. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata takwa sering diartikan sebagai wiqayah, memproteksi, menjaga dari sesuatu yang ditakuti. Bahkan para ulama menunjukkan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memproteksi, kata proteksi, menjaga dan memelihara adalah naluri yang insani, naluri manusia. Bahwa semua manusia tanpa kecuali Allah berkali naluri. Dia menjaga dirinya dari sakit, dia berolahraga, ini naluri untuk memproteksi diri. Dia akan menjaga keluarganya apabila ada yang mengganggu. Bahkan dalam bidang hukum membuat undang-undang, peraturan, hukum pidana dan lain sebagainya adalah untuk memproteksi diri. Maka sesungguhnya semua manusia Allah berikan kemampuan untuk memproteksi diri. Maka jika takwa itu adalah bagian memproteksi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa disangkal sesungguhnya semua manusia berpotensi untuk menjadi manusia-manusia bertakwa. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan takwa? Kenapa mesti takwa?
Tentunya kita manusia yang pamrih janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat paham akan kecenderungan kita. Di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan 4 janji Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Yang pertama, di dalam surat Al-Anfal ayat 89 tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, kemampuan furqan. Apa itu furqan? Furqan itu nur, basirah. Para ulama mengatakan begini, kemampuan di dalam jiwa kita untuk apa? Litafriqi bainal haqqi wal batil, memilah antara hak dengan yang batil. Dan kemampuan ini hanya akan muncul dari mereka-mereka yang bertakwa. Contoh teladan yang terbaik tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mana jabatan harta tahta wanita untuk menggadaikan iman, untuk menggadaikan tauhid, dakwah di masa depan, Rasulullah SAW bisa gadaikan begitu saja. Tetapi seandainya beban dunia ini, dan jika seandainya bumi ini hancur, matahari ini runtuh, maka sesungguhnya Rasulullah SAW bertekad tetap akan berada konsisten di dalam ajaran Islam. Itulah sikap Rasulullah. Tengoklah ketika Bilal ibn Rabah, seorang budak belian, ditawari pembebasan dirinya dari perbudakan hanya karena dia menganut ajaran Islam di tengah dera, nista dan siksa yang menimpanya. Tetapi lisan furqannya, jiwa takwanya mengatakan ahad. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua, surat At-Talaq ayat 2 menegaskan kepada kita, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan kepada mereka yang berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan buat dia jalan keluar dari segala persoalan, jalan keluar solusi dari segala persoalan dan masalah yang merundung kita. Karena sesungguhnya hidup kita sabar hari, setiap detik, setiap hari mesti diduduk persoalan. Tapi Allah janjikan kepada kita jalan keluar, perlindungan bagi kita semua. Jangan selama ini kita sulit beroleh jalan keluar, sulit mendapatkan solusi. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempertanyakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auf bin Malik al-Ashja'i datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perihal putranya yang ditawar oleh musuh. Dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, istriku mengeluh karena putranya ditawar oleh musuh. Berikan tausiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Auf bin Malik al-Ashja'i 3 hal. Yang pertama, isbir. Yang kedua, ittaqillah. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, wa aksiru min qawli la haula wala quwwata illa billah. Bersabarlah, bertakwalah kepada Allah, dan perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sahabat yang mulia ini pulang ke rumah, dia sampaikan petuah tausiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Mereka makan malam hari, pintunya diketuk, dan ternyata putranya sudah tidak tiba di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Betapa tidak? Mungkin hatinya diguncang, mungkin anaknya sudah mati, mungkin cacat, mungkin ini dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah datang dengan sehat walafiat. Bahkan bersamanya dia membawa 100 ekor unta. Kenapa? Ternyata saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah, saat putra Auf bin Malik al-Ashja'i diikat dan ditawar oleh musuh. Musuhnya sudah begitu yakin, ikatannya kencang, ikatannya kuat, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatannya terlepas. Sedangkan musuh lalai begitu saja membiarkan 100 ekor unta bersama tawangannya ini. Jadi begitu ikatannya lepas, 100 ekor unta dibawa pulang bersamanya menemui kedua orang tuanya. Saudaraku seiman, dalam konteks peperangan, mendapatkan harta tanpa peperangan atau proses peperangan namanya fa'in.
Jangan sampai kita mensalahartikan ini, karena masih banyak di antara kita gerakan-gerakan terus saudara-saudara kita menganggap maling sama dengan faham. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Maka Allah imbuhi di dalam ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak dihitung-hitung, tidak dari jalan yang tidak mungkin dipertimbangkan oleh yang tidak disangka-sangka oleh. Kalau sesungguhnya kadang kita bergelimang dengan kesibukan, kadang menghitung-hitung apa yang kita dapat dari apa yang kita lakukan, selalu menghitung-hitung apa yang kita dapatkan dari profesi yang kita jalani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kasih jalan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, di ayat keempat surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Allah jadikan kemudahan bagi mereka yang bertakwa dan membuktikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kemudahan ternyata bukan karena harkat martabat di hadapan manusia, strata sosial yang digariskan oleh manusia, darah biru atau darah merah, bukan. Karena pejabat dan bukan pejabat, bukan. Banyak uang dan bukan banyak uang. Profesi rendahan atau profesi pejabat, bukan. Kemudahan datang dari Allah karena takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Mulailah khatib sampaikan sebuah kisah yang menarik. Perjumpaan khatib dengan seorang kawan yang sudah lama tidak bertemu. Dr. Ahun, atau saya sering memanggilnya pada saat sekolah dulu 26 tahun yang lalu dengan sebutan Kang Ahun. Seorang pertama, mungkin seorang pesohor, penceramah sesohor di Bandung. Salah satu yang sering mengisi ceramah di mana-mana, di Pusdai, di beberapa radio ternama di Bandung. Saat perjumpaan itu, saat saya berceramah, dia bercerita kepada saya. Satu hari, ditugaskan ke Bogor, ada undangan ceramah di sana. Bersama sebuah rombongan dia berangkat ke Bogor. Sampai di Bogor, perut terasa apa? Rasanya kalau membebani yang mengundang, menyiapkan makanan, kok nggak tahu diri, malu rasanya. Tengok kanan kiri, mencoba mencari tukang makanan, tidak ada pula. Dari kejauhan dia melihat ada seorang tukang bajigur sedang mendorong gerobaknya. Rasanya mantas kalau perut ini diganda dengan bajigur dan makanan-makanan disajikan dengan bajigur. Melipir, mampir, dan dia memesan bajigur bersama kawan-kawannya. Terbayang olehnya tukang bajigur, berapa penghasilan yang bisa diperolehnya dari bajigur, berapa keuntungan yang bisa diperolehnya dari profesi sebagai tukang bajigur. Pendidikan rendah, penghasilan tidak seberapa. Akankah dia bisa menyekolahkan anak-anaknya? Sedangkan saya yang doktor menyekolahkan anak sampai SMA saja pusing 7 keliling. Punya anak 3, menyekolahkan anak yang pertama masuk SMA saja sudah menimbang-nimbangnya berkali-kali. Bagaimana dengan tukang bajigur? Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah, terjadilah dialog ringan antara Kang Ahun dengan tukang bajigur. Kang, icaran bajigur tersami. Kang, sudah lama berjualan bajigur? Sudah. Kumaha untungnya? Alhamdulillah. Bagaimana untungnya? Alhamdulillah. Dengan tenang menjawab. Lalu mulai melontarkan pertanyaan yang mungkin agak menggelitik. Akang ada putra? Akang punya anak? Gaduh. Dia berpikir, saya anak 3, menyekolahkan anak sampai SMA begitu sulitnya. Coba dia tanya tukang baju, berapa anaknya? Kang, punya anak? Iya, berapa? 8. Bayangkan, dia berpermainan agenda nasional. Saya anak 3, ini anaknya sekolah. Terjadi pergolakan. Wah, cemas. Wah, saya bersyukur, saya masih dokter, walaupun susah masih bisa nyoba. Ini bagaimana dengan tukang bajigur? Anaknya 8. Kang, eta 8 sekolah sadaya itu 8 anak akan sekolah semua. Alhamdulillah. Yang bikin Kang Ahun agak panas kenapa? Ketika tukang bajigur ini menyebut satu persatu anak yang pertama lulus dari fakultas ini, anak yang lulus dari 7
sebagai sarjana, agar anak yang ke-8 sedang menyelesaikan studinya di SMA, dan itu pun program beasiswa. Subhanallah. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu penasaran, kok bisa begitu Kak? Si Kang Ahong kan? Ya, dulu saya sebagai tukang bajigur juga mimpinya begitu. Gak mimpi banyak. Saya bilang kepada istri saya, kita mah tukang bajigur, jangan mimpi banyak-banyak. Didik anak kita sebisa kita. Kalau bisa kita sisihkan sekolah anak sekolah sebisa di sekolah. Kalau nggak bisa sekolahnya kembali lagi ke profesi tukang bajigur, begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia bercerita, ini yang menggugah saya. Ketika satu ketika saya mendengarkan ceramah di sebuah radio, itu menggugah banget. Ternyata dia mengungkapkan bahwa kata kunci kebahagiaan, kesuksesan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari profesi kita, bukan dari apa yang kita dapat, bukan dari apa yang kita ukur, tetapi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang, dia sampaikan kepada istrinya, Mama, kita tinggal didik anak kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja saya pesankan kepada istri saya. Dan akhirnya alhamdulillah Allah ternyata kasih kemudahan. Saya juga tidak tahu, pokoknya jadi mudah aja. Anak saya semua jadi sarjana, yang ke-8 ketika lulus SMA. Dan Allah memudahkan begitu saja. Allah, alhamdulillah. Kang Ahmad ini bertanya-tanya, hebat banget tuh Ustaz bisa membangkitkan gairah orang sampai segini. Dia nanya, Kang, kalau ceramah siapa yang ceramah yang akan sempat dengerin? Nggak tahu, setahu saya sih namanya Kang Ahmad. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan. Kang Ahmad nggak tahu kalau ceramahnya menggugah tukang bajigur. Sampai saat jauh itu terjadi, tukang bajigurnya tahu kalau di depannya itu Kang Ahmad yang berceramah diri dan menggugah diri. Saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan terakhir saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Allah janjikan di dalam surat At-Talaq ayat kelima, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajran. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hapus dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosa dan kekhilafannya, wa yu'azzim lahu ajra, dan Allah besarkan pahala buatnya. Bukankah puncak pengharapan kita surga? Siapa yang tidak mengharapkan surga? Orang paling narsis di dunia. Allah memang janjikan surga, dan Allah janjikan kepada kita surga sebagai puncak kesenangan dari segala kesenangan yang Allah janjikan kepada manusia. Bukankah saat kita berpuasa, Rasulullah SAW jika puasa kita, ibadah kita laksanakan dengan sebenar-benarnya karena mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan yang dijanjikan kepada kita. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita menajatkan minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh umat Islam berupaya dan berusaha mendidik dirinya menjadi manusia-manusia yang bisa membuktikan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tundukkan hati kita, munajatkan minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masa depan kita yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala beruntai sebagai silsilah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama qulta fi kitabikal karim al-aziz al-billah minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا
قلوبنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا من المؤمنين والمؤمنات والمتقين والمتقيات والمخلصين والمخلصات والمرضيين والمرضيات والداخلين والداخلات الجنة دار السلام والناجين والناجيات عن النار الجحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته